apa namanya? Sekarang dari mana si software itu tahu ya apa yang dia cek gitu. Nah, ini penjelasan dari orang Turnitin ya. Jadi yang pertama adalah bahwa si aplikasi, jadi saya memblow up yang ternyata saya bawa ini buang. Jadi ini saya blow up bagian yang ini ya, saya zoom gitu ya. Jadi ini ada repository, ini ada aplikasi. Nah, repository punya Turnitin adalah sumber utamanya. Ini sumber utamanya, sumber utama pengecekan. Ya harus tertutup dong, gitu kan? Kalau terlalu terbuka, gimana caranya dia dapat data paper yang lain untuk bisa dibandingkan? Bener nggak? Ya kan? Jadi dari mana repository itu punya data atau punya dokumen? Ya dari user. Ini ada user, ini ada user, yang nggak tahu dari mana lah gitu ya. Itu kan kirim ke sini, kirim dokumen ke sini, ya kan? Itu. Jadi ketika misalnya dokumen yang ini masuk ke sana, ya misalnya ini dokumen X gitu ya, ini dokumen A, B, dan C misalnya begitu ya, maka ini dia cek yang X itu dicek, dokumen yang baru ini, dokumen X ini dicek dengan dokumen A, B, C. Katakanlah tersedia hanya 3 dokumen lah yang dimasukkan ke repository oleh orang lain yang sedang ngecek juga gitu kan. Nah kemudian ini melakukan pengecekan ya, aplikasi ini checking ya kan, kemudian di sini hasil yang ada di feedback studio itu ya kan. Nah sesimpel itu. Nah kemudian sumber yang lain apa ya, sumber yang lain apa? Sumber yang lain tuh bisa saja karena mesin pencari di dunia itu sudah banyak, salah satunya Google. Ya di sini dia juga mencari World Wide Web. Nah, web, gitu. Ya apa susahnya dia bikin crawling seperti Google, atau dia mungkin bayar Google untuk meminjam memakai crawlernya gitu kan ya? Nggak sulit, dia cari. Nah untuk yang di sini, maka apa di sini? Ya website secara umum, sumber yang dia ini website umum. Ya apalagi misalnya ResearchGate misalnya, Akademia, kemudian apa? Misalnya preprint server, misalnya archive gitu kan, ARXIV, kalau biologi itu bioarchive, dan lain-lain banyak, termasuk yang ada di RIN archive yang punya BRIN, ya kan? Jadi dia cari ini, masuk ke sana, ya kan? Dicari kemiripannya. Tuh, nah, oleh karena itu sekarang ada opsi untuk exclude repository. Itu artinya, jadi kalau misalnya Anda fitur exclude, bukan di sini. Fiturnya itu di sini, mestinya di proses checking.
exclude repository, maka ini kalau ini dicentang ya, maka ini di blok. Nah, blok fitur exclude repo. Jadi yang ada di situ nggak dicek, dia hanya ngecek yang di sini atau sumber-sumber yang lain lah begitu ya. Salah satunya web, atau mungkin dia selain repo di sini ada apalagi entry, saya nggak tahu lah ya, itu dia kita bayar kok, pastinya mereka juga bayar orang lain untuk bisa pakai servisnya gitu ya. Jadi ini di blok, artinya nggak akan terganggu dokumen yang pengecekan itu, tidak akan terganggu dengan paper yang disubmit oleh orang lain gitu. Bayangin aja misalnya ya, kita nulis bertiga nih, Anda karena perlu untuk lulus S3 ngecek kan, ya kan? Anda berdua ngecek, set gitu kan. Nah, ketika Anda ngecek, terus pada saat submission itu juga ada Pak, ada opsi, saya lupa persisnya ya, nanti saya itu di sini juga delete, intinya mah itu delete after checking Pak. Kalau ini tidak di on kan, maka ketika ibu lulusnya misalnya, oke ya, saya enggak, katanya ucapan itu doa. Anda ngecek semua, lulusnya bareng aja gitu ya. Karena ada papernya satu, paper yang Anda cek itu satu, Anda lulus sudah. Terus saya 2 bulan berikutnya perlu untuk saya naik jabatan, naik pangkat, ya, untuk naik jabatan fungsional. Maka harus saya cek lagi paper yang sama, kan ada nama saya, betul ya? Terus karena Anda berdua tidak mengaktifkan fitur ini, maka ketika saya submit, kan sudah ada lagi dokumen yang sebelumnya Anda submit, ya pasti similarity tinggi gitu. Itu loh, jadi Anda baru tahu kan fitur-fitur exclude repo itu ya ini. Nah, exclude repo itu bisa dua yang dimaksud. Bisa ini ketika ngecek exclude dokumen-dokumen yang ada di repo untuk ikut dicek. Ada juga yang ini, jadi ketika submit dia tidak bisa itu ya, dia bisa ngatur ini tuh submissionnya ditinggalin nggak di repo atau dihapus setelah selesai checking gitu. Nah, kalau ini diaktifkan, maka tidak akan mengganggu walaupun ini tidak diaktifkan. Kan dokumennya nggak sama gitu kan ya, gitu. Nah, dugaan saya siapapun yang Anda mintai tolong itu, dia tidak punya akun admin. Bisa jadi juga dia ngecer juga punya orang, gitu. Makanya jadi murah kan. Jadi dia ngecer, dia menjadi user dari seseorang. Kayak saya ini, apa bedanya saya narik Anda uang 2.000 atau 3.000 rupiah atau 5.000 rupiah dengan saya tidak narik? Kan tipis Pak. Kan bisa saja saya punya login sebagai dosen ya, punya login, kemudian saya tutupi, wahai mahasiswa yang beriman, ketika mau ngecek ke saya ya bayar tapi 10.000 gitu, pengecekan total misalnya begitu ya. Ini kan saya sama dengan yang ada di online itu. Bedanya cuma saya punya otorisasi sebagai semi admin, bukan super user ya, bukan super admin ya. Sebagai admin itu, jadi saya bisa checklist yang ini dan yang ini. Itu. Nah, jadi tapi upaya Anda itu juga saya tidak bisa salahkan dan tidak ada yang melarang. Silakan Anda di saat daripada dosen banyak yang bingung nih gimana ngecek padahal tinggal Google keluar semua ya, karena wawasan kurang. Mahasiswa wawasannya lebih luas. Wah, saya perasaan pernah lihat ada yang nawarinnya se-Google lagi kan. Wah, ada gitu kan. Nggak masalah, silakan. Toh itu untuk inilah. Yang penting ini Pak, Anda juga harus punya wawasan gitu. Jadi kalau ada sesuatu naudzubillah min dzalik terjadi, Anda dituduh sesuatu, Anda bisa mereply, mana coba hasil pengecekan Bapak mana gitu. Masa ini simbol X yang ditandain terus Bapak hitung kan gitu, ya kan. Ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Alurnya itu Turnitin. Dan memang Turnitin itu bukan plagiarism detection. Itu yang harus penting. Dia itu similarity detection. Tapi kenapa di